Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Dwi Yuliani, NPM 1834020231. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan dua komponen penting dalam suatu kehidupan. Keduanya harus sejalan dengan baik. Apabila tidak seimbang satu sama lain, maka kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Dalam suatu negara, apabila keduanya tidak sejalan, maka akan berakibat dalam kehidupan bernegara. Maju atau tidaknya suatu negara disebabkan pula oleh kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Hal ini yang paling berpengaruh adalah bagaimana sumber daya manusia di suatu negara tersebut. Apabila suatu negara sudah memiliki sumber daya alam yang baik, akan tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka bisa saja negara tersebut diatur oleh negara luar yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dalam upaya mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera, peranan pendidikan sangatlah penting. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pada dasarnya, sumber daya alam merupakan aset yang dimiliki suatu negara yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal menyediakan bahan baku produksi. Dengan adanya sumber daya yang melimpah dan berpotensi tinggi, sangat mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif, mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik, dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mutlak harusnya memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya. Jika sumber daya manusia yang tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi guna memanfaatkan sumber daya alamnya. Peranan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi Indonesia menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam adalah suatu anugerah yang telah diberikan Tuhan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan segala kekayaan alam yang melimpah ruah dan dapat memanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kehidupan senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensitasnya. Hubungan tersebut memberikan beban sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban pada daya dukung atau reduksi terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk dapat diperingan dengan cara meningkatkan teknologi.
Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara memiliki kaitan yang erat, di mana kekayaan sumber daya alam secara teoritas akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut justru sangat bertentangan, karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam seringkali merupakan negara yang tingkat ekonomi yang rendah. Negara yang kaya akan sumber daya alam juga cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam mengelolanya. Korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintah dalam demokrasi juga menjadi faktor-faktor penghambat perkembangan perekonomian negara-negara tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembenahan sistem pemerintahan, pengalihan investasi, dan penyokongan ekonomi ke bidang industri lain, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberdayaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. 1. Sumber daya alam hayati meliputi tumbuh-tumbuhan, pertanian dan perkebunan, hewan dan peternakan, dan perikanan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati meliputi air, angin, tanah, dan hasil tambang. Sumber daya manusia adalah aset untuk negara dalam proses pembangunan perekonomian. Sumber daya manusia adalah pelaksana dan penentu berhasil tidaknya proses pembangunan tersebut. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam suatu pembangunan, sehingga sistem, cara, dan bentuk adalah hasil dari produk yang sumber daya manusia miliki. Penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Faktor utama penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah pendidikan, karena kurangnya ilmu sehingga sumber daya manusia belum mampu mengelola semua sumber daya untuk mensejahterakan penduduk. Baiklah, sekian dari pembahasan saya tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.